Saya akan tunjukkan rumah Rasulullah SAW. Bagaimana beliau menunaikan tahajudnya, di mana tempatnya, bagaimana denah rumahnya. Nanti kita akan lihat sehingga kita bisa menerapkannya. Ini nanti kita akan ambil kesimpulan bagaimana cara tahajud yang baik, atau di kamar kah, ya? Atau di samping istri kah, atau di ruangan tertentu kah, dan sebagainya. Yuk kita lihat pelan-pelan ya. Perhatikan sini. Saya akan berdiri ya untuk menunjuk. Mari kita perhatikan denah rumah Rasulullah yang ini saat tinggal bersama Sayyidah Khadijah. Belum pindah ke Madinah ya. Di beliau masih berada di kota Makkah. Saya ingin tunjukkan, nanti saya gambar untuk memperjelas sedikit. Mohon maaf, saya ada beberapa gambar yang aktual langsung kemarin difoto saat kita berada di Makkah. Nanti lain kesempatan saya tunjukkan ya. Denahnya ini kurang lebih. Itu rumahnya yang paling atas, ukuran panjang dan lebarnya kan? Dia ada 3 meter ke samping kan? 4,5 meter tuh, lebar ke sana, dan luas ke sebelah sananya 3 meter untuk ke pintu depan kan? Nanti kita akan lihat yang 3 meter ini itu digambarkan pintu ruangan khusus Rasulullah dengan keluarganya ya. Nanti di situ kita akan lihat detail bawahnya. Ada kamarnya Rasulullah, ada tempat dilahirkannya Fatimah, ada dibagi lagi musallanya Nabi ya. Dipecah pintu kedua, itu khusus sekat untuk menerima tamu ya. Lihat ke bawah sekarang, yang ini. Lihat dulu yang paling bawah, jangan lihat yang atas, yang ini, yang bawah. Itu kan ada 4,5 ya, di atas terlihat, sebelah sini. Kemudian 3, nah itu menyekat yang ini. Oke, disekat di sini. Yuk kita lihat, ada apa di sini, dibagi ke dalam beberapa ruangan. Yang paling pojok, yang sana, itu ghurfatun Nabi, kamarnya Rasulullah. Kamarnya Rasulullah. Nanti kita tunjukkan bentuknya seperti apa. Ada desain seperti kasurnya ya, dari bebatuan dan sebagainya. Di pantas kalau Nabi itu kadang-kadang terlihat bekas di punggungnya, bisa kita kelihatan. Ini yang bawah tempat lahirnya Fatimah. Ya. Jadi Fatimah lahirnya di sini. Nanti kalau kita lihat aslinya ada seperti tempat dari batu kecil, di situ beliau dilahirkan nanti ya. Setelah lahir disimpan di situ. Jadi kan? Kemudian di sana, ruang sebelah sana itu musalla Nabi. Tempat sholatnya Nabi. Di Rasulullah perhatikan, mendesain rumahnya itu saat membuat desain rumah sudah mengkhususkan beberapa tempat. Satu, ada yang khusus beliau dengan istrinya saja, dengan Khadijah. Tidak ada orang yang bisa masuk. Ya. Tidak ada orang yang bisa lihat. Bahkan subhanallah perhatikan ya, seorang yang akan membantu kelahirannya saja, kelahiran Fatimah dari Khadijah, itu dipisahkan tempatnya oleh Nabi. Tidak lagi di kamar beliau dengan Khadijah, tapi di tempat lain yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ini memberikan pesan kepada kita, ada satu tempat di rumah yang tidak boleh dimasuki oleh orang asing. Ingat ya, rahasia rumah tangga antara suami dengan istri ada di satu tempat yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kecuali barangkali orang-orang yang kita toleransi, ayah, ibu, orang terdekat. Hati-hati, antum misalnya mengizinkan orang masuk yang tidak tahu, bukan kerabat yang sangat dekat dengan kita, masuk ke situ. Kebetulan kamar mandinya ada di kamar mandi ruangan utama kita, misalnya di kamar kita. Ya nggak apa-apa, ini saja lihat. Tujuannya ke kamar mandi, tapi matanya ngelihat ke kasur. Begitu keluar, ternyata spray ibu itu begini ya warnanya, desainnya begini, subhanallah. Masuknya kamar mandi, keluarnya spray, macam-macam. Nanti saya ingatkan ibu-ibu ya, nggak tahu kalau di sini, kalau di sebelah sana yang rame itu ibu. Ya, satu kalimat satu jawaban bisa banyak. Dalam penelitian psikologi ada tes ditunjukkan, satu kalimat yang ditujukan pada laki-laki dengan para ibu, perempuan, itu bisa lain jawabannya. Misal kalau antum tanyakan Pak, pada ibu dan ayah yang pulang dari pasar, jawaban bisa lain. Laki-laki cenderungannya singkat, Pak dari mana? Dari pasar. Perempuan mungkin tidak. Bu dari mana? Dari pasar. Masya Allah Ustaz, jalannya becek, macet, cabenya naik dan sebagainya. Pertanyaan dari mana, jawaban ke cabai itu bisa lain. Ya? Lihat ya, jadi hati-hati. Ini pesan pertama, hikmah pertama kepada kita yang diajarkan dari perjalanan gambar ini saja. Gambar itu lebih jelas memberikan asar kepada kita. Bahwa satu, desain rumah, satu, khususkan ruangan yang tidak boleh dimasuki siapapun. Kecuali dua suami istri saja, dengan anak barangkali di situ. Yang kedua, perhatikan, Fatimah lahir, Khadijah dibantu oleh bidan atau yang lainnya, kan? Kemudian dipisahkan kamarnya, tidak di sini. Tidak di sini, ya, tidak di sini. Jadi pindah ke sini. Jadi kamar khusus disiapkan, bahkan tidak mampu melihat keadaan Nabi. Selanjutnya, subhanallah, Nabi menyediakan ruang khusus untuk ibadah, musalla. Nanti saya akan bahas, ada 3 tempat yang diagungkan di Quran, 1 mihrab, kedua musalla ketika masjid. Nah, saya teruskan dulu sebentar.
Kemudian dari ruang yang private ini dibuat sekat sedikit, lalu di sini dibuat satu ruangan khusus untuk menerima tamu. Itu yang dipecah tuh di atas pintu itu. Ya. Dimasuk, diterima tamu di sini. Di tamu tidak bisa punya kesempatan untuk melihat area-area keluarga, ya, kecuali kerabat-kerabat dekat. Ya. Baik. Jadi subhanallah, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, keadaan zaman jahiliyah yang semula bisa tampak segalanya, keadaan bisa terlihat aurat dan sebagainya, satu rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah Rasulullah, sudah memberikan desain pada kita, mengajarkan pada kita kalau buat ukuran rumah, desain rumah, maka buat satu ruangan yang memisahkan antara orang asing dengan orang rumah. Jadi jangan sampai antum masuk rumah kelihatan semuanya. Kamar dengan segalanya, dengan keadaan kita, buat satu sekat. Itu satu yang pertama. Ya. Dua ini ruangan khusus. Dan sekarang saya tunjukkan ya. Ini petanya. Nanti kalau satu saat kita ke sana atau Bapak Ibu ke sana, di mana areanya? Yang paling atas itu adalah tempat barang-barang dagangannya Khadijah. Di beliau itu kan punya bisnis, ya. Makan tijarat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tempat aktivitas bisnisnya Sayyidah Khadijah. Jadi beliau punya aktivitas bisnis. Tidak banyak orang tahu seluas apa ini. Yuk saya berikan gambarnya. Ini Ka'bah sini. Wilayah Masjidil Haram, ada Ka'bah sini. Masjidil Haram, ini Ka'bah. Oke. Agak kurang panjang. Jazakallahu khair. Subhanallah. Baik ya. Kalau sisi sebelah sini disebut apa? Ada apa di sini? Hajar Aswad, oke. Hajar Al-Aswad, Al-Hajar Al-Aswad. Ini rukun Yamani. Oke. Ini ada makam Ibrahim, sini Hajar Ismail, sini enggak ada, ini Iraqi, Syami dan seterusnya. Ini Hajar Aswad. Kalau antum nanti ke Mekah satu saat umrah, ini ada menara Zamzam di sini, pintu masuk pertama ya. Oke, ini masuk pintu masjid. Kalau akan mengikuti sunnah Nabi dalam memulai tawaf, masuklah melalui pintu Babus Salam. Di mana pintu Babus Salam itu, kalau kita posisinya di menara Zamzam ini, bergeser kurang lebih 2 pintu ke kanan, langsung geser. Satu, ini ya, ada eskalator ke atas. 2 pintu yang kedua, ini ya, ada eskalator turun ke bawah. Turun ke bawah ya. Jadi langsung turun. Nah di bawah ini kalau kita masuk lewat sini, itu keluarnya langsung tepat di depan Hajar Aswad. Mulai di situ. Nah, disebut dengan Babus Salam, Bab As-Salam. Ini bukan nama biasa. Karena sejajar dengan ini ditarik garis lurus, ditemukan rumah Rasulullah SAW saat dilahirkan. Disebut dengan Maulid Nabi. Di rumah Nabi itu saat pertama kali dilahirkan, ditarik garis lurus dari sini. Seakan-akan memberikan kesan kepada kita, kalau kita ingin masuk kepada salam Islam dengan benar, masa masuk melalui pintunya. Apa itu pintunya? Ikuti tuntunan Nabi sejak mulai beliau dilahirkan sampai selesai. Nah, dari ini rumah Rasulullah. Sekarang Al-Maktabah Al-Qadimah dibuat jadi perpustakaan umum ya. Jadi nanti bisa lihat, saya ada beberapa gambar-gambar dalamnya. Di satu saat kita bahas. Di samping ini, geser sedikit ke sini. Ini ada rumah Khadijah di sini. Rumahnya Sayyidah Khadijah tempo lalu. Di kesebelah sininya terminal yang sekarang dipakai, ada terminal haji, wilayah kesana Mahbas Jin, ada terowongan 1,5 kilo ke sana. Nah ke sini ini daerah Ma'la, ke sana ke Taif. Nah di daerah sini inilah rumahnya Khadijah yang itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, itu adalah sepanjang perbatasan bukit yang sangat luas, yang wajar bila Khadijah pun sudah mengenal Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau kan mainnya ke sini juga. Menggembala kambingnya ada bukit di sebelah sini. Dan kalau diperhatikan, matahari terbitnya di mana di wilayah itu? Tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Matahari terbit tepat di atas rumah Rasulullah SAW. Di sini rumah Sayyidah Khadijah. Jadi beliau setelah menikah tinggalnya di sini. Itu keadaannya. Dan ini tempat menggembala kambingnya. Luasnya luar biasa. Dari ujung sini sampai ke ujung sini. Jadi luas luar biasa. Yang ingin saya gambarkan adalah, dalam kehidupan kita tidak dilarang untuk beraktivitas kehidupan dunia. Bisnis silahkan ya. Kaya itu juga harus. Kalau tidak punya uang, bagaimana kita bisa berzakat? Tidak punya uang, bagaimana berhaji, bersedekah, berumrah dan sebagainya ya. Jadi ambil itu, tapi jangan lupakan dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Oke? Kenapa Bu? Baik. Jadi jelas ya? Jelas ini gambarannya. Nah sekarang kita teruskan sebentar. Bagaimana sifat tahajud Nabi? Kita mulai dari tempatnya dulu. Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Kita mulai dari tempatnya.
Rasulullah itu kalau ingin menunaikan ibadah kepada Allah, tidak pernah mencampurkannya dengan urusan dunia. Bagian pertama apa yang dilakukan? Kalau ingin sholat di tempat di rumah beliau, sebelum ada Masjid Nabawi sebelumnya, maka yang dilakukan membuat ruangan khusus untuk mendekat kepada Allah, yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Itulah musalla. Di Quran ada 3 jenis tempat yang penting kita ketahui, dengan fungsinya berbeda. Satu, disebut dengan mihrab. Mihrab. Dalilnya Quran surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 37 sampai 39. Mihrab. Apa itu mihrab? Sementara orang berpendapat tempat imam di depan itu mihrab, ya. Enggak, kurang tepat pendapatnya. Satu, mihrab. Dalilnya Quran surah 3 ayat 37 sampai 39. Perhatikan sebentar ke sini. Maryam ketika dilahirkan oleh ibundanya, Maryam itu putrinya Imran, dengan istrinya bernama Hanna. Ketika sudah dilahirkan oleh istrinya, ditetapkan dengan azam kedua orang tuanya bahwa Maryam ini anak yang diniatkan ingin mengabdi saja kepada Allah. Ketika sudah diniatkan untuk dijadikan aktivitasnya sebagai pengabdi kepada Allah, maka orang tuanya itu langsung membuatkan mihrab. Apa itu mihrab? Misal ini rumahnya, di dalam dibuat satu ruangan mihrab. Mihrab itu adalah satu tempat yang khusus digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Yang keutamaan mihrab ini, satu, punya 2 keutamaan. Bisa mempercepat datangnya rizki tak terduga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada di mihrab beribadah dan sebagainya, ada kesulitan tertentu, memohon kepada Allah, itu rizki datang cepat tak terduga. Rizki kadang-kadang diberi sebelum diminta. Kita butuh, belum minta sudah dikasih. Dan yang kedua adalah mempercepat pengabulan doa, sekalipun yang diminta cukup sulit menurut manusia. Cepat terkabulnya doa. Saya ulangi. Satu, mempermudah datangnya rezeki, bahkan datang sebelum diminta. Yang kedua, mempercepat terkabulnya doa, sekalipun yang diminta dipandang mustahil atau sulit menurut manusia. Mari kita lihat contohnya. Ayat 37 surah Ali Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Maryam dibuatkan mihrab oleh kedua orang tuanya. Kunci pintu mihrab ini tidak dipegang oleh siapapun kecuali oleh pamannya, namanya Zakaria. Namanya Zakaria. Jadi nggak ada orang yang bisa masuk. Yang tugas membuka pintu itu, mengantarkan makanan, mengisi kebutuhannya cuma Nabi Zakaria. Ketika beliau masuk ke situ, bukan sekali 2 kali. Setiap dibuka selalu ada rizki. Alhamdulillah. Dan rizkinya aneh sifatnya, subhanallah. Mau diantar misal, mau mengantarkan kurma sudah ada kurma. Bukan musim anggur sudah ada anggur. Bukan musim apel sudah ada apel. Dan kejadian itu bukan sekali 2 kali. Sehingga singkat cerita, terheran-heran bertanya Nabi Zakaria kepada beliau, pamannya itu, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawabnya? Qalat innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki apapun tanpa batasan kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ya kalimat pertamanya. Rizki itu materi saja atau bisa berupa yang lain? Kalau disebutkan rizki, itu bukan berarti harta saja, Bu, ya, Pak. Anak-anak itu rizki, keturunan itu rizki, ketenangan itu rizki. Ketika melihat kejadian ini, Nabi Zakaria tertegun mendengar kata-kata Maryam tadi. Oh, Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas. Dibaca oleh Nabi Zakaria, saya selama ini belum punya anak. Usia sudah sepuh, maaf para ibu, istri sudah monofos, dipandang juga divonis mandul secara medis. Apa mungkin saya bisa mendapatinya? Apa yang terjadi? Maka Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab. Tadi kan disebutkan man yasha, saya selama ini berikhtiar nggak dapat. Akhirnya seperti Maryam,
Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab di rumahnya. Mihrab tidak perlu luas ya, walaupun sehamparan sajadah saja asal tidak dicampuri dengan yang lain. Apa yang terjadi? Ketika pulang dari sini, ditunggangi kisah Maryam ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya lah beliau berdoa kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha berikhtiar gak dapat keturunan. Anugerahkan darimu keturunan yang terbaik, darimu saja. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau yang maha mendengar doaku. Nanti kisahnya haru di surat Maryam ya, surah 19 ayat 3 sampai dengan 9 itu doanya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, subhanallah, Pak, yang tadi berikhtiar kemana-mana belum dapat, ini baru beliau minta di sini dalam salatnya, tidak menunggu lama, kalimat Qur'annya langsung pakai fa, fanadathu ayat 39-nya. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tidak tunggu lama, saat doa mulai disampaikan belum selesai salatnya. Jadi beliau berdoa dalam salatnya, baru berdiri, masih belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, turun malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang menofus dan mandul, kata Allah hidup, lahir dan hidup. Subhanallah. Dan kalimat Qur'annya bukan pakai thumma. Kalau thumma itu ada jeda, maksudnya minta sekarang, jawabannya bisa besok. Tapi kalau fa itu nyaris tanpa jeda. Saat minta langsung turun jawaban. Jadi keutamaan mihrab yang kedua, bila kita menunaikan ibadah di sini dan berdoa, cepat terkabulnya doa. Di bagian pertama yang ingin saya sampaikan, kalau antum bisa memungkinkan di rumah, tidak usah punya tempat luas. Sesederhana apapun rumah kita, Rasulullah saat tinggal dengan Aisyah, itu kan rumahnya RS berapa? 7 kan? Perhatikan ya, saat tinggal dengan Khadijah punya musalla. Saat tinggal dengan Aisyah itu berubah rumahnya RS7. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Saat beliau menunaikan tahajud itu Aisyah bergeser tangannya kena kaki Rasulullah. Tapi beliau punya mihrab hanya sebentangan sajadah saja. Coba kalau antum memungkinkan punya itu, tunaikan ibadah di situ, jangan dicampuri dengan aktivitas apapun. Itu kalau berdoa cepat dikabulkannya. Masalah apapun, sulit apapun, insya Allah. Yang kedua musalla. Nah ini, jadi nanti kita akan lihat setelah beliau menikah dengan Aisyah punyanya mihrab, sebelum menikah dengan Aisyah punyanya musalla. Kenapa punya mihrab? Karena Rasulullah sudah ada masjid. Setelah menikah dengan Aisyah, di depannya masjid Nabawi itu. Oke? Teruskan. Yang kedua musalla. Musalla. Kalimat musalla pertama dalam Al-Quran itu ada di Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Al-Baqarah ayat 125. Musalla singkatnya tempat yang dikhususkan untuk salat saja. Salat. Di hampir tidak ada aktivitas yang lain. Ini asalnya. Maaf, musalla bukan musallah. Sering saya temukan tulisan begini, musallah, pakai H ujungnya. Kalau ditulis pakai bahasa Arab begini, musallah. Tulisannya agak beda dikit-dikit, cuma artinya bisa banyak ini dan berbahaya. Yang ini tempat sholat, yang ini tempat perempuan disolatkan. Ya, hati-hati ya. Yang ini tempat sholat, yang ini perempuan disolatkan. Ibu pilih yang atas apa yang bawah? Baik. Nomor 1 atau nomor 2? 1 yang ini, tadi saya nunjuk ke sini. Oke, baik. Jadi bukan musallah tapi salat. Ini tempat sholat saja. Nah, Rasulullah saat tinggal dengan Khadijah membuat musalla, beliau di situ sholatnya, tahajudnya ya, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah masjid. Masjid. Kalimat masjid pertama ada di surah Al-Baqarah ayat 114. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi masajidallah. Singkatnya kalau masjid itu sifatnya umum, bisa dibuat untuk salat, bisa dibuat untuk tilawah Al-Quran, bisa dibuat untuk i'tikaf. Sepanjang ada semua aktivitas yang menjadikan kita zikir pada Allah, itu boleh dilakukan di masjid. Boleh dilakukan di masjid. Hati-hati ya.
orang yang menghambat orang lain ke masjid untuk mendekat pada Allah, itu disebut orang paling zalim di muka bumi oleh Quran. Jadi kalau ada orang zalim, maka yang paling zalim yang menghambat orang untuk ke masjid. Oke. Di apapun itu, misalnya, maaf, orang mau ke masjid, mau sholat dihalangi, orang mau ta'lim dihalangi, orang mau baca Quran dihalangi. Dan setiap orang yang menghambat apapun jenisnya disebut oleh Quran ini orang paling zalim. Hati-hati ya. Karena di masjid itu kenapa? Di masjid itu ada hidayah. Hidayah. Di ketika seseorang mau mendapatkan hidayah dihambat, Allah murka itu. At-Taubah surat ke-9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Surah ke-9 ayat 18. At-Taubah ayat 18. Ini orang mau dapat hidayah dihambat oleh orang ini. Ya. Dihalangi, ya. Apapun itu bentuknya, maka oleh Quran disebut ini orang paling zalim. Orang mau dapat hidayah dihalangi. Hati-hati. Dan nanti ibu bapak sekalian hati-hati, ada paham yang sangat berbahaya sekarang. Itu paham liberal. Paham liberal itu sangat berbahaya, hati-hati. Paham liberal itu lebih berbahaya daripada saya katakan misal, maaf ya, terorisme dan sebagainya. Yang lebih berbahaya itu paham liberal. Karena paham liberal itu bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya menghambat orang untuk mengenal Islam, tapi juga menghambat orang untuk taubat. Menghambat orang untuk taubat. Saya beri contoh. Misal ya, ketika ada seseorang bisa melakukan perbuatan buruk, taruhlah homoseksual atau lesbian. Dia ingin taubat, ingin kembali, dia sadar itu penyakit. Dikatakan, gak apa-apa, ini kan fitrah manusia, bawaan hidup. Ingin taubat, dia hambat. Ada seseorang yang ingin kembali kepada Islam dengan baik. Ada orang mau masuk Islam, mau dapat hidayah, ingin taubat dari keburukannya. Dikatakan semua agama itu sama, hanya caranya beda. Jadi lebih berbahaya dibandingkan yang lainnya. Karena bukan hanya membuat orang kenal dengan agama, tapi dihambat untuk mendapatkan hidayah dan dihambat dari taubat. Hati-hati ya, hati-hati. Baik. Saya kira saya akan berhenti dulu di sini.